Halo teman-teman semua dan Pak dosen, perkenalkan nama saya Albert Sakaruni Tejotalo dari kelas B semester 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2103010047. Saat ini saya akan mereview materi mata kuliah Teori Pembangunan yang diasuh oleh Bapak Dr. Lawrence Sairani, SOS MPA. Kata pembangunan adalah sebuah konsep yang kompleks. Pada awalnya pembangunan hanya sebatas kata benda yang netral yang dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi, kenaikan pendapatan, dan lain-lain bahkan ideologis. Yang kedua, alur pikir perubahan sosial, yaitu social problem atau realitas. Yang kedua, social solving atau tindakan dan proses perubahan sosial. Dan yang ketiga, social welfare atau kondisi ideal. Berikutnya, lingkup perubahan. Yang pertama, lingkup mikro, seperti individu. Yang kedua, lingkup makro, seperti konsep sistem dan struktur. Berikutnya adalah kategori perubahan sosial. Yang pertama, waktu perubahan, cepat atau lambat. Yang kedua, sifat, seperti linear dan siklus. Yang ketiga, hasil, seperti progres dan regres. Dan yang berikut adalah sumber, yaitu materialistik dan ide. Berikutnya adalah tipe perubahan sosial dari segi waktu dan lingkup. Berdasarkan dimensi waktu dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Berdasarkan tingkat lingkup perubahan. Yang pertama, mikro atau individu, yang disebut tipe 1 seperti perubahan sikap dan tingkah laku, dan tipe 2 yang disebut perubahan siklus kehidupan. Yang kedua adalah intermediat atau kelompok, yang disebut tipe 3 seperti perubahan normatif dan administratif, dan tipe 4 perubahan organisasional. Yang berikut adalah makro atau masyarakat yang disebut tipe 5 seperti invensi, inovasi, dan revolusi, serta tipe 6 evolusi sosiokultural. Tipe perubahan sosial dapat dilihat dari sumber perubahan. Berdasarkan sumber kebutuhan akan perubahan dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam dan dari luar. Sumber ide perubahan dari dalam seperti perubahan imanen yang diinduksi, yang dari luar seperti perubahan kontak selektif dan perubahan kontak yang diarahkan. Berikutnya adalah ragam teori pembangunan yang seperti kemiskinan. Kemudian tentang teori modernisasi. Persoalan internal setelah Perang Dunia Kedua munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia. Pada saat yang sama juga muncul kekuatan yang sama memperluas gerakan komunis oleh Uni Soviet. Lahirnya negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, Amerika Latin menjadi ajang pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Munculnya modernisasi. Beberapa kajian berbasis teori modernisasi klasik seperti yang pertama oleh McClellan, motivasi belajar. McClellan mengajukan pertanyaan, kelompok mana yang sesungguhnya menjadi pendorong utama proses modernisasi di negara dunia ketiga, seperti wiraswastawan yang kebutuhan untuk berprestasi. Negara yang masyarakat memiliki derajat yang tinggi kebutuhan prestasinya, maka derajat pembangunan ekonomi tersebut. Yang kedua, Inkeles manusia modern. Inkeles merumuskan berbagai pertanyaan. Yang pertama, apa akibat yang ditimbulkan oleh modernisasi terhadap sikap, nilai, dan pandangan hidup bersama? Yang kedua, apakah negara dunia ketiga akan memiliki sikap hidup yang lebih modern dibandingkan dengan ketika belum berinteraksi dengan negara barat yang sudah memiliki sikap modern? Inkeles merumuskan berbagai karakteristik pokok manusia modern. Yang pertama, terbuka pada pengalaman baru. Yang kedua, manusia modern akan memiliki sikap untuk semakin independen terhadap berbagai otoritas tradisional. Yang ketiga, manusia modern percaya pada ilmu pengetahuan, termasuk percaya akan kemampuannya untuk menundukkan alam semesta. Yang keempat, manusia modern memiliki otoritas dan mobilitas dan ambisi hidup yang tinggi. Yang kelima, manusia modern memiliki rencana jangka panjang. Dan yang keenam, manusia modern aktif terlibat dalam peraturan politik. Kemudian Max Weber, yaitu etika Protestan, mengemukakan soal manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya agama. Ia mencoba menjawab pertanyaan mengapa beberapa negara di Eropa dan Amerika mengalami kemajuan pesat di bawah sistem kapitalisme. Oleh Weber disebabkan oleh hal yang disebut etika Protestan. Etika Protestan ini mengacu pada konsep Calvin yang peranan keberhasilan kerja di dunia yang akan berimplikasi pada kedudukan seseorang setelah meninggal. Kepercayaan ini membuat orang yang menganut agama Protestan Calvin termotivasi untuk bekerja keras untuk sukses. Etika Protestan ini menjadi faktor utama munculnya kapitalisme di Eropa. Kritik terhadap teori modernisasi. Pertama, tentang gerak pembangunan. Atas konsep linear, teori ini dianggap etnosentris yang berorientasi Eropa dan Amerika. Kategori maju, terkebelakang, modern, tradisional merupakan pelabelan yang bersifat ideologis atau superioritas Barat atas Timur.
Tentang nilai tradisional, pengkritik mengajukan keberatan atas asumsi teori modernisasi, pertentangan antar tradisi dan modern. Bagi mereka, masyarakat yang tradisional sebetulnya memiliki nilai yang heterogen. Nilai tradisional dan modern apakah harus terpisah? Apakah nilai tradisional selalu menghambat modernisasi? Kemampuan modernisasi menghapus nilai tradisional? Tentang dominasi asing, teori modernisasi mengabaikan unsur dominasi asing dalam kerangka teorinya, tapi fokus masalah intern. Kerangka dasar atau awal teori ketergantungan, Raoul Prebisch, Ekla. Kritik tentang pembagian kerja internasional. Negara bagian pertama menyiapkan barang-barang industri, negara bagian ketiga memproses bahan pangan dan bahan mentah untuk negara industri. Terjadinya defisit. Yang pertama, permintaan barang-barang pertanian tidak elastis, pendapatan meningkat tetapi tidak beli makan atau anggaran untuk membeli atau import menjadi lebih besar, sedangkan pendapatan ekspor relatif tidak meningkat. Negara-negara industri melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri. Dan yang ketiga, kebutuhan bahan mentah bisa diganti penemuan teknologi baru bahan mentah sintetis. Yang berikut menurut Andre Gender-Frank, pembangunan dan keterbelakangan. Bukan faktor internal penyebab keterbelakangan di dunia 3, tapi kolonialisme. Keterbelakangan bukan merupakan sesuatu yang dialami, melainkan ciptaan sejarah dominasi kolonial yang dialami negara-negara di dunia ketiga. Model metropolis dan satelit surplus ekonomi dalam bentuk dan sebagainya, bahan mentah, laba, dan sebagainya. Ada hubungan antara kedekatan dengan keterbelakangan negara satelit. Negara-negara dunia ketiga seperti Amerika Latin harus memproduksi sendiri kebutuhan barang-barang dalam negeri untuk mengurangi biaya impor. Pemerintah memproteksi industri dalam negeri. Dalam realitasnya, ternyata daya beli masyarakat terbatas pada kelas sosial tertentu dan pasar domestik tidak membesar atau ekspansi. Dos Santos, struktur ketergantungan, bahwa ada dua negara mengandung ketergantungan. Apabila beberapa negara dominan berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lain yang tergantung dapat melakukan hal serupa, hanya sekedar merupakan refleksi perkembangan negara dominan. Hubungan antar negara dominan dan negara tergantung adalah hubungan yang tidak sederajat. Pembangunan di negara dominan dibebankan kepada negara yang tergantung melalui perdagangan dan yang monopoli, utang piutang yang menghasilkan nilai lebih bagi negara dominan. 3 bentuk ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan kolonial. Yang kedua, ketergantungan industri keuangan devisa. Dan yang ketiga, ketergantungan teknologi industri. Asumsi dasar teori ketergantungan klasik. Yang pertama, ketergantungan sebagai gejala umum yang berlaku hampir di semua negara dunia ketiga. Yang kedua, ketergantungan sebagai akibat ekspor eksternal. Dan yang ketiga, ketergantungan dilihat sebagai faktor ekonomi akibat surplus ekonomi kepada negara maju. Yang keempat, pembangunan yang otonom dan berkelanjutan di negara pinggiran nyaris sulit dilaksanakan. Teori sistem dunia. Sejarahnya, perdebatan teori modernisasi, teori ketergantungan, kecenderungan terbentuknya tata ekonomi kapitalis dunia, munculnya negara-negara di Asia Timur, Jepang, Taiwan, Korea, dan Hong Kong menyebabkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Adanya krisis di negara sosialis, krisis di Amerika Serikat, memikirkan kerangka pikir baru, perspektif sistem dunia, soal kutub negara. Wallerstein, kritik terhadap model dua kutub, sentral dan pinggiran. Dunia terlalu kompleks, banyak negara yang sebetulnya tidak masuk dalam dua kategori ini. Trikutub, sentral, semi pinggiran, dan pinggiran. Alasan, pola dua kutub akan mendorong disintegrasi sistem dunia, perpindahan modal dari negara yang sudah tidak efisien ke daerah yang baru yang lebih efisien, laba optimum. Tempat ini oleh Wallerstein sebagai negara semi pinggiran. Jika negara semi pinggiran tidak ada, bisa menciptakan krisis ekonomi atau krisis politik. Karakteristik negara semi pinggiran memiliki posisi tawar perdagangan yang berbeda dengan negara pinggiran yang cenderung pertukaran tidak seimbang. Campur tangan negara tinggi dalam mengatur dan mengawasi pertumbuhan pasar dalam negeri dari pinggiran ke semi pinggiran, melaksanakan 3 kombinasi alternatif strategi pembangunan, menangkap dan memanfaatkan kesempatan, strategi promosi dan undangan, strategi kemandirian dari semi pinggiran ke sentral, terletak pada kemampuan negara semi pinggiran untuk menciptakan dan menyediakan luas pasar yang mampu menggunakan teknologi maju, memperbesar pasar domestik dan dalam negeri, menetapkan tarif bagi barang impor, kebijakan subsidi, serta promosi bahkan propaganda ideologi. Sekian materi yang dapat saya review. Terima kasih.